bekerja. Yang namanya bekerja itu tidak ada batasnya. Ingin adik guru. Sakan. Wayang tancep nyentuh. Blebek. Gaper. Wena ini banter. Heeh. Pelaku iki kaya sowangan dolol. Sawangan. Pinaro beda cara beda anu cara Jawa Timur sowangan. Sowangane apik iki. Monggo Pinara. Nggih, monggo Pinara, Pak. Atas-atas sebenarnya geblak-geblak bareng ya. Sampeyan aneh-aneh. Malah ketok le bolong. Pun sampean sebenarnya sing rawuh iki saka Ombudsman DIY. Oh, kuwi bojone tante busmu. Bener. Sing rada kuru, bukan daging. Pas mana Mas Imam. Oh, Mas Imam. Sing tengah iki beli kok nang nggon aku ora ono sing ngimami aku. Sing tengah iki piyambake Pak Gonang, saking Kadin nggih, Pak nggih. Saking Kadin. Pak Gonang. Oh, Kadin bakmi. Anak kakek dadi Gusti lho. Betul. Dia nyuwun panganan punten. Pangapunten. Bakmi kok panganan. Nyuwun pangapunten. Lah iya. Lah, sampeyan mau piye? Mau piye aku mau? Panganan kula nyuwun panganan punten. Pangan pun. Sing waras ngalah lah. Ha iki piye? Rawuh wonten angkringan mriki badhe pesen menika nggih melayani partai besar mawon. Mboten Ding, partai Parantritik. Nah, karo sing siji iki Bu Hanum piyambake saka Ombudsman iki arep ngrebut perkara saiki ra akeh ijazah sing ditahan nang tempat kerja. Lho, salah apa? Ditahan kuwi tegese ora mergo salah. Ning mergo aturane nek mlebu nyambut gawe kadang-kadang kuwi sok dijaluk ijazahe sing asli ditahan. Nah, jelasno, Mbak. Sing asli ditahan. Hah? Sing palsu ora. Aku kadang sampai itu sosok truk. Ini Mas Imam, ini kan kadang-kadang banyak masyarakat belum banyak yang tahu sebenarnya lembaga Ombudsman itu apa toh? Kula sek ajeng golek. Golek apa? Ijazah. Lembaga Ombudsman itu kan apa Pak Imam? Ya, lembaga Ombudsman DIY itu lembaga pengaduan publik atau masyarakat, di mana masyarakat yang merasa belum puas terhadap pelayanan, itu Pak Iman tadi bilang, Ah, kalau memang pelayanannya belum bisa tidak memuaskan, bisa mengadu. saya sebagai alat pemuas. pelayanan apa kuwi? Saya selamanya belum. Sing dikersakaken itu pelayanan apa Mas Imam yang dimaksud? Banyak sekali. Jadi satu misalnya tentang dulu pengurusan kartu-kartu di kelurahan atau KTP misalnya ya, KTP satu gitu ya. Ada yang birokrasinya bulet-bulet. terus bayar gitu kan. Bayar. Tidak harusnya bayar jadi bayar. Nah, itu yang tidak. Barangkali ini pelayanan apa gitu. Baru. Kalau Ombudsman sendiri kantornya sebenarnya di mana? Kalau ada masyarakat yang kepengen tahu, ingin mengadukan, di mana kantornya? Datang saja langsung di Jalan Tentara Zeni Pelajar nomor 1A Kota Yogyakarta. Benernya pundi niku? Niko depan Samsat Kota Yogyakarta. Oh,
Anu nggih pingit nggih. Nggih, pingit. Pingit. Jadi memang alamatnya di sana. Terus ini Mas Imam, terus yang ditangani oleh Ombudsman sendiri kasus-kasusnya seperti apa misalnya? Banyak, jadi dari tadi yang tingkat desa atau kelurahan sampai tingkat pemerintah daerah, dari tadi penanganan ijazah sampai ke persoalan pendidikan. Jadi ijazah sekolah juga termasuk beberapa pengaduan. Bisa mengadu ke Ombudsman ya? Betul. Jadi yang harusnya ditahan dan ijazahnya, tapi tertanggung biaya yang dikeluarkan. Jadi tidak ada hubungan misalnya. Terus kemudian tentang perhotelan, perizinan masyarakat, jadi ada konflik antara masyarakat dengan lembaga tertentu, baik swasta dan pemerintah. Tapi pada dasarnya lembaga Ombudsman itu memediasi, non litigasi. Jadi bahasa sederhananya menyelesaikan tanpa hukum. Intinya Yang penting ada solusinya begini. Iya, ada proses-proses di dalamnya. Ya ini saya Pak Gunang, saya mau tanya ini. Ada masyarakat kadang-kadang kita sering tahu bahwa saat kita kerja kadang-kadang ijazah yang asli kita itu ditahan. Ya. Ini keperluan dari Kadin, apakah sebenarnya ada regulasi yang mengatur menikah? Jadi begini, kalau untuk masalah ijazah yang kadang-kadang itu ada pihak-pihak tertentu, tanda kutip itu pengusaha. Betul, Oknum ya. Tidak semuanya itu seperti itu. Jadi kan sekarang itu kita yang paling utama itu sebenarnya bukan ijazah, tapi sertifikasi. Sertifikasi itu sebetulnya seperti keahlian yang mereka miliki apa, kayak gitu. Jadi kalau ijazah itu kan sangat general, umum, karena di situ cuma ada nilai-nilai yang belum tentu di lapangan kalau untuk bagi pengusaha itu bisa sesuai. Tapi kalau sertifikasi itu pasti nanti akan sesuai dengan apa yang dimiliki oleh orang yang memiliki sertifikat itu. Kalau saya boleh menyimpulkan sebenarnya belum ada peraturan yang belum ada. Karena itu sifatnya hanya mungkin antara pimpinan sebagai perusahaan dengan orang yang mencari kerja. Tanggungan. Ya, kadang-kadang seperti itu. Tanggungan. Agunan. Jadi belum tentu kalau yang ditahan itu ijazahnya kan itu tidak atau belum tentu sesuai dengan disiplin ilmunya gitu toh Pak. Nah ini pekerjaan sekarang. Ini Paknya ini ada yang lulusan dari teknik mesin. Teknik mesin. Tapi di rumah dodol gorengan misalnya gitu kan. Ijazahnya tidak digoreng. Jadi nggak ada jaminan untuk menahan itu Pak ya. Iya, Pak Imam, Pak Gonang, kalian Mbak Hanun, kita keliling dulu, kita sampaikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan Ombudsman ke tempat yang lain dulu. Monggo Bro Derek, monggo. Wala benar Pak Bu Hanum. Anda napa sampean mboten kula undang kok teko? Niki saking Ombudsman sing ngajeng terangke bab ijazah sing sampean tahan barang niku lho. Sing Ombudsman ndi? Ombudsman. Kok ono semen kok diambus. Monggo. Sini kene teh. Kowe ngarburi. Kaya sekolahane SD. Monggo benar nggih Bu Hanum. Bu Hanum, Pak Gunang kalian Pak Imam. Oh, sinten Pak Imam? Enggak sekedap niki sing kuat niki. Wes ketemu dong sikile. Ayo, ya ampun. Wah. Kakangmu lho kuwi. Mulai kurang bingung Pak Mas. Ini Mas Imam. Saya kira piye. Siapa itu? Guyung. Ini Mas Imam, ini tadi saya jajan kaya antri uyah. sing kula matur wau niki Mas Susilo niki ra
pengusaha, senengnya nahan ijazah itu. Nah sejauh ini apakah kewenangan ombudsman itu bisa sampai ke peradilan baik perdata maupun pidana menurut betul Mas? Ya, jadi sebenarnya penekanan lembaga ombudsman itu bagaimana pemerintah daerah melindungi warganya. Jadi pada sisi sampai hari ini memang kalau bicara undang-undang ketenagakerjaan tidak khusus menyampaikan. Tetapi sebenarnya kalau orang kerja logikanya dia akan bertahan ketika dia nyaman, kemudian dengan pendapatan yang baik. Seringkali orang bekerja itu tidak berpikir tentang perjanjian kerja, penting bekerja. Ini yang salah, perlu dipahamkan. Nah, kewenangannya tetap pada batasan bagaimana memediasi agar pengusaha tadi memahami dirinya dan bekerja agar tidak terjadi tindakan penahanan ijazah. Karena tidak ada untungnya. Siapapun yang nahan ijazah di dalam hukum formalnya, dia kena pidana umum nantinya. Karena kalau hilang, tidak ada ijazah pengganti ya, hanya ada surat keterangan ijazah. Dan ini belum tentu berlaku untuk yang lain. Ada banyak kasus yang kejadian seperti itu, hati-hati tadi. Karena ada alasan pengusaha di deposit box, tapi buktinya belum tentu. Temuan kami di situ. Jadi harapan kami bahwa lembaga ombudsman mendorong pemerintah daerah untuk melindungi karena juga sedang berkembang. Jangan sampai ke depan, insya Allah ya orang luar yang berkembang besar, tapi warganya tidak terlindungi. Sehingga memang aturannya harus dikembangkan karena salah satu peran ombudsman yang mendorong adanya regulasi yang mempertahankan. Jadi kalau nahan ijazah salah. Iya, ketika hilang salah. Ini kalau nahan ijazah, pulang mboten bisa. Kula aja ditahan ya. Ijazahnya belum ada. Loh, mboten ngoten Mas. Karyawan kula niku nek mung kula tahan hawa nafsune mboten cukup. Kula tahan ijazah. Sampeyan ora iso dadi ombudsman, medun kula tak dadi ombudsman. Saya jadi guru ya Pak ya. Iya, nggih, rasa air iku lah. Ini Pak Gunang, apakah dalam hal ini juga peran Kadin dalam memberikan atau mensosialisasikan kepada perusahaan ataupun kepada pengusaha memang bisa arahnya sampai ke situ juga Pak Gunang? Ya, pada akhirnya nanti memang kita akan membuat sesuatu itu antara pengusaha dan pekerja itu sama-sama enak. Artinya enak itu kita sebagai pengusaha kalau mencari tenaga kerja itu akhirnya nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang juga tenaga kerja itu mereka hanya uji coba di satu perusahaan cuma 3 bulan pindah lagi kemana lagi, kan kita belum tahu karakter mereka. Nah, kalau memang sudah punya semacam keahlian, itu yang menjadikan jaminan. Akhirnya nanti ijazah itu bukan hanya sekedar, bukan untuk menjadi tujuan utama. Yang kita inginkan adalah sertifikasi itu. Kadang-kadang juga nanti sertifikasi tingkatannya ada yang skupnya nasional, ada yang internasional. Kalau mereka pengen kerja di luar negeri, apakah cukup dengan sertifikasi nasional? Kalau mungkin ijazah nggak akan mungkin gitu loh. Biasanya ngeten mawon, Pak. Iya. Podo-podo, mbuh ijazah, mbuh sertifikasi. Kula pengusaha, ben podo nyamane. Karyawan ijazahnya sertifikasinya kelumpuke, kula tahan. Ijazah kula mang tahan genti, ngono niku. Berarti Pak Gunang, kalau boleh saya menyebutkan, berarti dalam hal ini peran ombudsman sendiri memberikan rekomendasi terhadap Kadin juga sangat berpengaruh juga ya? Ya, jadi kita memang laporan-laporan yang seperti itu kadang-kadang kan tidak sampai kepada Kadin. Jadi Kadin itu terus terang adalah induknya organisasi. Induknya organisasi di bidang perdagangan, kemudian untuk koperasi, badan usaha milik daerah, sama seperti fungsinya seperti KONI. Kalau KONI itu kan cabang, anggotanya siapa? Berbagai macam cabang olahraga. Nah, kalau Kadin itu siapa? Ya berbagai macam jenis usaha, baik itu jasa maupun produksi. Nah, seperti itu. Nah ini Bu Hanum, prosedurnya gimana kalau kita menemukan ketidaknyamanan, saya sebut ketidaknyamanan, terus kita mau lapor ke ombudsman, itu prosedurnya sebenarnya gimana? Supaya masyarakat tahu. Itu sangat mudah sekali. Jadi nanti tinggal datang saja ke kantor lembaga ombudsman DIY, kemudian nanti mengisi formulir pengaduan, nah, kemudian fotokopi KTP ya, dan menulis kronologi pengaduan itu seperti apa, seperti itu, terus tanda tangan dari pengaduan. Jadi sangat mudah sekali, dan memang karena kami tadi di apa ya istilahnya ya, diberikan
mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah. Jadi ya kami berusaha untuk seoptimal mungkin menjalankan kewenangan kami termasuk menerima pengaduan dari masyarakat termasuk penanam ijazah. Oh gitu. Baik. Berarti udah bisa itu. Ijazah ditahan-tahan dah bisa nih. Iki ijazah ora duwe. Tapi sing penting ki awake dhewe kudu ana solusi bersama. Dadi kudu duwe ijazah dhisik. Lagi mungkin ana kasus. Saniki wong sing dereng niku sampean mbelani sik mengadu kula sik diaduni niku. Nek saniki mengadu pun lapor jenengan ternyata jenengan cek mboten nyata. Kula adoke genti untuk mboten niku wae. Dari sisi pengusaha terus Budi. Jadi gini, kemarin sempat banyak pertanyaan di tahun lalu ya. Ini terulang sebenarnya sehingga kita cukup serius. Jadi ada pengusaha yang kira-kira bertanya kalau misalnya posisi kami dulu kan bagaimana? Uji tentang kajian surat perjanjian kerjanya. Sebaliknya diuji itu. Karena di partit itu kan ada lembaga di keduanya. Secara formal tadi ada di Kadin sebagai induk. Nah harapannya pengusaha kaji itu karena gini Pak, kebanyakan orang pergi itu karena dua faktor. Disengaja atau tidak. Disengaja juga ada faktor lagi. Karena biasanya mereka dapat omongan dari awal sama pas pelaksanaan nggak sesuai. Nah itu yang perlu diuji. Jadi nggak apa-apa Pak sebaliknya. Nah di investigasi ombudsman tidak kemudian pelapor dimenangkan, tidak selalu. Akhirnya tidak selalu. Dari 100% pengaduan hanya 20% yang dianggap mal Pak. Berarti ada 80% yang kemudian dimediasi dengan baik. Baik, berarti intinya bahwa KPU ini duduk bersama, ada mediasi lebih baik daripada menempuh jalur hukum yang belum jelas dulu ya. Nah mulanya awake dulu ini ora perlu resah mergo ijazah.